Shalom, damai di hati. Bahan khotbah kita terambil dari Kitab Habakuk 2 ayat 1-20 dengan tema Orang benar hidup oleh percaya. Sahabatku, latar belakang Kitab Habakuk adalah pada zaman Nabi Habakuk yang diyakini hidup sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Ia merupakan seorang nabi dalam Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen. Kitab Habakuk berisi dialog antara nabi tersebut dengan Tuhan mengenai penderitaan dan ketidakadilan dalam dunia, serta harapannya terhadap keadilan Tuhan. Penulis Kitab Habakuk adalah Nabi Habakuk sendiri. Kitab ini terdiri dari 3 bab dan menceritakan dialog antara Nabi Habakuk dengan Tuhan mengenai berbagai pertanyaan yang diajukan oleh nabi terkait kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan yang terjadi di dunia pada zamannya. Kitab ini juga menggambarkan keyakinan Habakuk bahwa akhirnya Tuhan akan mendatangkan keadilan dan hukuman terhadap orang-orang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan pasal 2 dari Kitab Habakuk yang mengajak kita untuk melihat kepercayaan orang benar pada Tuhan. Dalam pasal ini, kita dapat memetik beberapa pelajaran berharga tentang bagaimana kepercayaan yang teguh pada Tuhan dapat membawa kita sebagai orang benar. Pertama, menunggu dengan sabar. Seperti yang kita baca pada ayat 3. Sebab penglihatan ini mengenai waktu yang tertentu, tetapi ia bergegas menuju kesudahannya, dan tidak akan berbohong. Jika lambat, tunggulah, sebab pasti akan datang, tidak akan tertunda. Habakuk mengingatkan kita untuk menunggu dengan sabar atas janji Tuhan. Orang benar memiliki kepercayaan yang kuat bahwa rencana Tuhan akan terjadi pada waktunya. Kedua, tetap berpegang pada iman. Ayat 4 mengajarkan, tetapi orang benar akan hidup oleh imannya. Ini menekankan pentingnya iman yang teguh dalam menjalani hidup. Orang benar memiliki keyakinan yang dalam pada Tuhan, bahkan dalam situasi sulit dan penuh tantangan. Ketiga, menolak kebanggaan dan keburukan. Pada ayat 5-20, kita melihat bahwa kebanggaan, keserakahan, dan kejahatan tidak akan bertahan. Orang benar percaya bahwa akhirnya kebenaran dan keadilan Tuhan akan ditegakkan. Mereka menjauhkan diri dari perilaku yang merugikan dan memilih untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Keempat, berdoa dan berserah. Ayat 20 mengingatkan kita bahwa Tuhan ada dalam tempat kudus-Nya. Orang benar memahami pentingnya berdoa, merenung, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa hanya dalam kebersamaan dengan Tuhan mereka dapat menemukan kekuatan dan arah hidup. Itulah sebabnya Paulus juga bisa mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Fokus hidup orang percaya bukan pada kehidupan hari ini, tetapi pada kehidupan di dunia lain, di langit baru dan bumi yang baru. Dengan demikian, penderitaan yang mereka alami tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan sampai membuat mereka menyangkali imannya. Justru penderitaan yang mereka alami merupakan nilai lebih dalam kehidupan ini yang membuat mereka menjadi mulia atau terhormat. Pengharapan memperoleh kemuliaan di balik kehidupan tersebut membuat mereka menjadi teguh dan kokoh dalam menghadapi segala tantangan yang begitu berat. Hal ini berbeda dengan orang-orang Kristen duniawi yang tidak menaruh pengharapannya kepada kehidupan yang akan datang. Mereka tidak akan sanggup menghadapi tantangan seperti yang dialami gereja mula-mula. Maka tidak heran sekarang pun di zaman ini, orang-orang Kristen seperti itu tidak sanggup menghadapi serbuan pengaruh materialisme dan berbagai godaan untuk berbuat dosa. Dalam Roma 10 ayat 10, telah dijelaskan bahwa orang percaya menghadapi tantangan atau musuh dalam bentuk kekuatan dari Kekaisaran Romawi yang menyiksa dan menganiaya mereka secara fisik. Tetapi orang percaya pada waktu itu tetap kuat dan benar-benar dapat mengalahkan pergumulan mereka dalam aniaya tersebut dengan kesetiaan yang tinggi kepada Tuhan Yesus sehingga mereka dapat setia sampai mati. Orang-orang Kristen tersebut tidak takut menderita, tidak takut menjadi miskin dan terhina oleh kekuatan Roma. Dengan keteguhan hati melawan tantangan, orang-orang Kristen tersebut barulah menjadi pemenang dan dapat dikatakan sebagai pemenang. Pemenang di sini maksudnya adalah orang percaya dapat menanggulangi tantangan dalam bentuk aniaya dan berbagai penderitaan tanpa mengorbankan iman mereka.
Demikian pula seharusnya dengan orang percaya pada zaman sekarang. Orang percaya hari ini menghadapi tantangan atau musuh bukan dalam bentuk aniaya fisik, tetapi kekuatan materialisme dan godaan atau bujukan berbuat dosa. Orang percaya harus menang melawan tantangan pada zaman ini. Untuk bisa menang, maka pertama, orang percaya seharusnya tidak takut menjadi miskin, tidak takut dianggap tidak mulia atau tidak terhormat karena tidak memiliki barang-barang dunia fana. Kedua, orang percaya seharusnya tidak takut menjadi orang yang tidak memiliki kebahagiaan dari dunia ini. Ketiga, orang percaya harus berani tidak menjadi kaya demi kebenaran dan kesucian hidup. Keempat, orang percaya harus berani tidak menikmati dunia dengan segala kesenangannya. Kelima, orang percaya harus berani menolak dosa, walaupun ia merasakan ada sesuatu yang hilang di dalam daging dan jiwanya. Dengan demikian, orang percaya bisa menjadi pemenang dan dapat dikatakan sebagai pemenang. Untuk itu, kita harus mampu mengelola tubuh, pikiran, dan juga emosi perasaan kita. Penguasaan diri itu bukan sekedar menahan diri, melainkan mengatur dan mengelola dalam kesadaran untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi diri dan orang-orang di sekitar. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kita sebagaimana kita mau dan harapkan. Namun yang bisa kita kendalikan dan kelola adalah diri kita yang mencakup tubuh, pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Karena itu, mari terus bangun iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Amin.